Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafi'i Karim, peserta Laksa CPNS Angkatan 15. Oke, video kali ini saya akan membahas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari perihal anti korupsi. Anti korupsi ini bisa dibilang adalah materi yang menarik untuk kita, karena kita membahas korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum saya jelaskan ke materi, saya akan bercerita sedikit ya, korupsi yang ada di Indonesia ini. Bisa dibilang korupsi di Indonesia itu kita anggap sebagai budaya, karena setiap tahunnya itu selalu ada orang yang korupsi, entah itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Tidak habis-habis kita mendengar berita yang ada di TV, sosial media, pejabat-pejabat kita ditangkap oleh KPK menggunakan rompi kuning. Bahkan ada yang bisa tertawa seperti ini. Mereka sangat bangga sepertinya menjadi koruptor. Bahkan mereka bisa tertawa seperti ini. Sungguh lucu sekali, bukan? Belum lagi kita lihat kasus-kasus yang lain, hingga triliunan rupiah diambil oleh mereka. Bisa kita lihat seperti ini. Terus ada lagi yang ini, ditambah ini lagi, ini dan ini lagi. Begitu banyak, bukan, kasus korupsi yang ada di Indonesia kita ini. Mungkin pejabat kita tidak mikir masyarakatnya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti lagu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tak tahulah apa yang ada di benak mereka. Oke, saya akan kembali ke materi. Jika kita lihat pengertian korupsi itu apa sih? Korupsi bisa kita bilang orang yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan keuangan negara. Jadi dia mengambil uang negara untuk keuntungannya sendiri. Untuk pengertian korupsi bisa kita lihat di Undang-Undang 31 tahun 99 dan telah mengalami perubahan di Undang-Undang nomor 20 di tahun 2001. Nah, korupsi itu adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Nah, apa yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah jenis-jenis tindakan korupsi. Begitu banyak tindakan-tindakan korupsi yang telah diatur oleh undang-undang. Dan di situ juga ada gratifikasi yang disebutkan. Nah, gratifikasi ini seringkali terjadi di kalangan pejabat, di mana jika ada perusahaan-perusahaan swasta ingin membangun atau membuka lahan, maka dia memberikan gratifikasi kepada pejabat itu sebagai uang pemulus proyek mereka. Gak cuma dari kalangan pejabat, bahkan dari kalangan akademik itu sering terjadi. Mungkin saya dulu juga pernah melakukannya, di mana kita sebagai mahasiswa mengerjakan skripsi, kemudian sudah selesai membimbing, terus kita memberikan hadiah kepada dosen tersebut. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai gratifikasi. Nah, gratifikasi ini artinya luas. Intinya adalah gratifikasi ini adalah sebuah pemberian, entah itu uang, tiket perjalanan, penginapan, atau yang lainnya
kepada orang lain dengan dalih terima kasih, ucapan terima kasih. Nah, itulah yang dinamakan oleh gratifikasi. Pengertiannya juga bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang juga sudah mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam prakteknya, korupsi itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah betrayal of trust, yaitu mengkhianati kepercayaan. Orang korupsi itu pertama kali dia tidak langsung mengambil keuntungan, tetapi dia mengkhianati kepercayaannya, kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat kepada dirinya, terus dia khianati. Nah, itu bisa dibilang sebagai koruptor atau melakukan tindakan korupsi, tapi tingkatan paling dasar. Terus yang paling menengah, tingkatan menengah adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini banyak juga pejabat kita menyalahgunakan kekuasaannya. Mentang-mentang dia berkuasa, lalu dia menyalahgunakan untuk kepentingannya diri sendiri. Terus yang paling atas ini adalah material benefit. Dia sudah mengkhianati kepercayaan, menyalahgunakan kekuasaan, terus mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sudah gitu membuat negara rugi lagi. Inilah yang paling berbahaya dan sering yang terjadi di Indonesia. Entah itu bagi-bagi uang, suap menyuap, terus itu sering terjadi. Jika kita melihat hukuman untuk bagi koruptor, apakah pantas hukuman untuk mereka? Saya rasa tidak. Mereka memang harus dihukum seumur hidup untuk menyesali perbuatannya. Pernah bahas bahwa koruptor harus dihukum mati. Ternyata di undang-undang itu sudah diatur koruptor dihukum mati bila dia mengambil uang negara dalam keadaan Indonesia dalam bencana. Dia mengambil uang untuk bantuan sosial. Seperti keadaan sekarang, lagi COVID-19, terus tiba-tiba ada yang korupsi, mengambil uang itu, maka dia harus dihukum mati. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang diwajibkan koruptor itu dihukum mati. Inilah kelemahan dari sistem kita. Dan juga kita harus menanamkan anti korupsi sejak dini, kalau bisa dimasukkan dalam mata pelajaran dari SMP hingga SMA. Kalau perlu di perkuliahan masukkan 3 SKS mata kuliah anti korupsi. Karena pejabat-pejabat nanti dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa inilah yang akan menjadi pejabat-pejabat nantinya. Bisa kita lihat seperti Fahri Hamzah, mereka dari mahasiswa, Fadlizon, bahkan yang pejabat-pejabat sekarang, mereka dulu adalah orang-orang yang menentang Soeharto, sekarang menjadi pejabat semua. Nah, kita berharap mahasiswa-mahasiswa sekarang mengerti tentang anti korupsi, biar mereka nanti ketika menjadi pejabat, mereka tidak akan melakukannya. Karena di kalangan mahasiswa pun, di organisasi kampus, mereka melakukan tindakan korupsi juga. Kalau sudah dari mahasiswa mereka melakukan itu, kalau mereka jadi pejabat, mereka akan melakukannya lagi. Maka kita harus menanamkan ketakutan bahwa korupsi itu adalah haram, korupsi itu adalah salah, korupsi adalah melawan hukum. Dan kita berharap
Semoga korupsi bisa berkurang di Indonesia. Pejabat-pejabat kita mulai sadar akan rakyatnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tidak melenceng, sesuai dengan materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.